Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suari Modia, nomor pokok mahasiswa 2021-02-022, kelas 4A, jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Judul materi yang akan saya bahas hari ini mengenai haji. Ada 3 pokok pembahasan haji. Yang pertama, hakikat haji. Yang kedua, sejarah haji. Yang ketiga, mencapai haji mabrur. Pembahasan pertama mengenai hakikat haji. Haji atau al-hajju secara bahasa berarti al-qasdu, yang berarti menyengaja atau menuju. Secara istilah, haji adalah menuju Mekah dengan maksud mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, serta ibadah-ibadah lain pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf atau yang sudah balik dan berakal, merdeka dan mempunyai kesanggupan istithah. Istithah atau kesanggupan melaksanakan haji dinilai dari bermacam aspek, diantaranya 1. Finansial atau keuangan, 2. Kesehatan, 3. Keamanan, 4. Transportasi, 5. Kuota, 6. Tidak ada halangan lainnya seperti uzur atau ada keluarga sakit yang tidak bisa ditinggalkan atau halangan lain yang dibenarkan oleh agama. Pembahasan kedua mengenai sejarah haji. Dikisahkan Nabi Ibrahim yang telah menikah dengan seorang wanita bernama Sarah. Selama puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga, namun tak kunjung dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dianggapnya sebagai cobaan bagi Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Begitu besar keinginan Nabi Ibrahim untuk mempunyai keturunan, agar kiranya ada yang bisa meneruskan dakwanya. Lalu Sarah berbaik hati. Ia kemudian mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar inilah baru beliau kemudian mendapatkan keturunan, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dengan hadirnya Nabi Ismail tentu membuat Nabi Ibrahim jadi merasa begitu bahagia. Bagaimana tidak, beliau sudah begitu lama mendambakan keturunan. Namun kebahagiaan itu rupanya justru membuat Sarah merasa begitu sedih. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengadukan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Palestina. Lalu diutuslah malaikat Jibril untuk mengantarkan kepergian Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail anaknya, hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang gersang dan tak berpenghuni itu. Di sana Nabi Ibrahim kemudian membuat tenda untuk anak dan istrinya berlindung. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Palestina. Saat Nabi Ibrahim telah pergi, Nabi Ismail tiba-tiba menangis keras karena sangat kehausan. Siti Hajar dengan sigapnya lalu mencari sumber air di antara Bukit Syafa dan Marwah. Ia berlari-lari dari Bukit Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula dilaksanakannya ritual sa'i. Namun ketika Siti Hajar kembali, ia begitu heran. Nabi Ismail sudah tidak menangis lagi. Ia pun melihat air mengalir dari bawah kaki Nabi Ismail. Karena penasaran, Siti Hajar kemudian menggali pasir hingga keluarlah air yang memancar. Disitulah awal mula terdapat sumber air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah habis. Beberapa tahun berlalu, Nabi Ibrahim kembali mendapat wahyu ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya, di mana pada mimpinya tersebut Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tentu ia begitu sedih. Ia harus menjalankan perintah Allah, namun di sisi lain ia harus rela kehilangan anak yang begitu ia cintai. Ia kemudian menyampaikan perintah Allah tersebut kepada anak dan istrinya. Dengan lapang hati, Nabi Ismail menerimanya. Ia rela berkorban jika memang itu adalah perintah darinya. Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia meyakinkan ayahnya untuk menjalankan
apa yang diperintahkan dalam mimpinya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Saat Nabi Ibrahim membaringkan putranya yang siap untuk disembelih dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka digantikanlah Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa inilah yang kemudian diperingati sebagai hari kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 109. Di mana pada saat Nabi Ismail disembelih, ketika hendak melakukan proses penyembelihan, ada banyak syaitan yang mengganggu proses penyembelihan tersebut. Namun dengan sigapnya, Nabi Ibrahim melemparkan kerikil-kerikil batu ke arah syaitan tersebut. Dalam proses ritual berhaji, ini merupakan awal mula prosesi melempar jumrah. Saat leher Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, Allah kemudian menurunkan wahyu lalu memberikan seekor domba sebagai ganti Nabi Ismail. Yang ini adalah awal dari hari raya Idul Adha. Saat Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu pun lalu dibangun dengan ketinggian 7 hasta. Dalam proses peletakan posisi batu Hajar Aswad, malaikat Jibril pun ikut andil. Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail lalu melakukan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah setelah Ka'bah terbangun. Malaikat Jibril kembali turun ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim agar menyebarkan air Zam-Zam ke beberapa tempat yang ada di sekitar Ka'bah, yakni Mina dan Arafah. Hal tersebut disebut sebagai hari Tarwiyah. Lantas Nabi Ibrahim kemudian berdoa, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Nah, dari situlah asal muasal sejarah ibadah haji yang selama ini mungkin belum banyak dipahami oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Dengan memahami sejarah ibadah haji, kita bisa memetik berbagai pelajaran yang ada, mulai dari keikhlasan, rela berkorban dan bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ketiga mengenai mencapai haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang makbul atau haji yang diterima. Ulama lainnya mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melakukan manasik dan tidak lagi gemar maksiat setelah pulang haji. Kriteria yang penting bagi haji mabrur adalah haji tersebut dilakukan dengan ikhlas dan bukan atas dasar ria. Ketika melakukan haji pun menempuh jalan yang benar, bukan dengan berbuat curang atau menggunakan harta haram. Dan ketika melakukan manasik haji pun harus menjauhi maksiat. Syarat-syarat untuk meraih haji mabrur. Yang pertama, meluruskan niat beribadah. Yang kedua, memahami arti dari rukun dan wajib haji. Yang ketiga, fokus selama berhaji.